Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Syailin Nihlah Khairin Atalina selaku dosen mata kuliah penelitian tindakan kelas. Di sini kami Nindya Diva Ristantiani Widi dan Ratih Nurcahyani akan melakukan presentasi dari penelitian kami yang berjudul Penerapan Model Team Assisted Individualization atau TAI berbantuan media kompas sudut untuk meningkatkan hasil belajar siswa SD pada materi pengukuran sudut. Yang pertama adalah latar belakang. Kami memilih judul tersebut dalam penelitian tersebut karena tercapainya hasil pembelajaran matematika tidak terlepas dari peran guru dalam memberikan pemahaman pembelajaran serta membimbing siswa untuk mencapai kemajuan dalam proses belajar mengajar. Kemampuan siswa dalam menerima materi pembelajaran di dalam kelas terdapat beberapa tingkatan, yaitu cepat, sedang, dan lambat. Sehingga dalam proses mengajar, guru dituntut untuk bisa mendesain model pembelajaran yang baik dan sesuai dengan karakteristik siswa. Berdasarkan dari permasalahan tersebut, untuk mengatasi kesulitan siswa dalam memahami konsep materi pengukuran sudut, penulis mengadakan perbaikan pembelajaran pada mata pelajaran matematika dengan penelitian tindakan kelas dengan judul Penerapan Model Team Assisted Individualization atau TAI berbantuan media kompas sudut untuk meningkatkan hasil belajar siswa SD pada materi pengukuran sudut. Dari judul di atas, kami mengangkat satu rumusan masalah, yaitu apakah model pembelajaran Team Assisted Individualization atau TAI dengan berbantuan media kompas sudut dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi pengukuran sudut. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang kita lakukan ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa SD pada materi pengukuran sudut melalui metode Team Assisted Individualization atau TAI dengan berbantuan media kompas sudut. Maksudnya apakah setelah menggunakan media jam sudut melalui metode Team Assisted Individualization, siswa akan mengalami peningkatan dalam hasil belajar. Maka kita akan bahas di dalam pembahasan yang berikut ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang kajian pustaka. Yang pertama, kajian tentang belajar. Menurut Slameto, belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh sesuatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Dari pengertian ini, terlihat jelas bahwa belajar itu merupakan upaya sadar dari seseorang untuk memperoleh pengetahuan yang baru, sehingga seseorang itu akan mendapatkan pengalaman hidup yang baru akibat dari adanya hubungan antara si anak dengan lingkungan di mana anak menjalankan proses hidup. Kemudian ada pernyataan dari Winkel bahwa belajar adalah aktivitas mental psikis yang berlangsung dalam interaksi dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan. Dari pengertian para ahli, kami simpulkan bahwa belajar adalah suatu proses untuk memperoleh pengetahuan serta pengamalan dalam wujud perubahan tingkah laku, kemampuan berinteraksi, dan kepribadian yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, kepandaian, atau suatu pengertian. Kemudian yang kedua ada hasil belajar. Tentu setelah kita melaksanakan belajar, kita akan mendapatkan hasil belajar. Apa sih hasil belajar itu? Hasil belajar yaitu menurut para ahli yaitu Susanto
perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil belajar itu merupakan kemampuan yang dimiliki atau dikuasai oleh siswa setelah melakukan pembelajaran atau pengalaman belajar yang meliputi ranah kognitif, ranah efektif, dan ranah psikomotorik. Sehingga terjadi perubahan tingkah laku dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak mengerti menjadi mengerti, di mana hasil belajar ini biasanya ditampilkan atau dapat diukur melalui angka atau nilai, bisa dari tes, ujian, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah kajian tentang pengukuran sudut. Dalam penelitian ini, kami meneliti penggunaan jam sudut pada materi pengukuran sudut. Apa sih itu? Konsep-konsep pada kurikulum matematika di SDMI dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu penanaman konsep dasar, pemahaman konsep, pembinaan keterampilan, menurut Heruman. Oleh karena itu, penyampaian materi matematika harus didasari pada konsep-konsep kurikulum matematika di sekolah dasar agar menjadi pembiasaan bagi siswa untuk memahami konsep dalam materi yang disampaikan. Dalam materi pengukuran sudut ini, sudut terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada sudut siku-siku, sudut lancip, sudut tumpul. Di mana di setiap jenis sudut itu mempunyai besar sudut yang berbeda-beda. Contohnya, dari sudut yang tegak lurus memiliki ukuran 90 derajat. Bagaimana sih langkah-langkah pengukuran sudut? Yang pertama, kita menempatkan titik pusat busur pada titik sudut. Yang kedua, pastikan garis kaki sudut berimpit dengan garis alas busur. Yang ketiga, perhatikan angka pada busur derajat yang menentukan besarnya sudut. Ini jika pengukuran sudut dilakukan menggunakan penggaris busur. Kemudian yang keempat ada kompas sudut. Alat peraga yang kami angkat adalah kompas sudut dalam pembelajaran pengukuran sudut. Alat peraga ini adalah alat bantu pembelajaran dan segala macam benda yang digunakan untuk memperagakan materi pembelajaran. Kenapa kami memilih alat peraga kompas sudut? Karena alat peraga ini sangat sederhana dan sangat efektif apabila digunakan. Sederhana yang kami maksud yaitu dengan bahan yang digunakan itu ada dalam kehidupan sehari-hari dan sangat efektif digunakan karena kita dapat mengaitkan pembelajaran sudut dengan arah kompas. Pada dasarnya, penggunaan media ini seperti jam, yaitu dengan berbentuk bulat dan memiliki 2 buah jarum. Cara kerja dari alat ini adalah dengan menyesuaikan lingkaran besar yang telah diberi ukuran sudut dengan 2 buah jarum yang ada pada lingkaran kecil. Kemudian selanjutnya adalah model Time Assisted Individualization atau TAI. Apa sih model TAI itu? Yaitu model pembelajaran kooperatif yang dikembangkan oleh Robert Esselstyn yang memiliki pengertian sebuah program pedagogik yang berusaha mengadaptasikan pembelajaran dengan perbedaan individual secara akademik. Dalam model ini menekankan untuk siswa belajar memecahkan masalah secara berkelompok sehingga siswa nantinya memiliki pemahaman yang sama dalam memahami materi. Dalam proses pembelajaran kooperatif, siswa dalam kelompok juga akan meningkat dalam kemampuan akademiknya karena memberi pelayanan sebagai tutor sehingga membutuhkan pemikiran lebih mendalam
tentang hubungan ide-ide yang terdapat di dalam materi. Dalam melakukan pembelajaran model Team Assisted Individualization, ada beberapa tahap yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, melakukan tes guna untuk menempatkan siswa sesuai dengan kemampuannya. Kemudian yang kedua itu pembentukan kelompok. Setelah melakukan tes, guru akan mengetahui kemampuan siswa, dan setelah itu guru menempatkan masing-masing siswa sesuai kelompoknya berdasarkan dari hasil tes tersebut. Kemudian belajar secara individu. Setiap siswa bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru secara individu. Setelah selesai mengerjakan tugas akan dicocokkan bersama teman kelompoknya. Kemudian dalam kelompok akan memecahkan masalah dari permasalahan anggota kelompoknya. Kemudian belajar kelompok masing-masing siswa saling mengoreksi tadi hasil pekerjaan teman satu kelompoknya dan mencari penyelesaian yang benar. Kemudian perhitungan nilai, dan yang terakhir yaitu penghargaan kelompok dengan nilai tertinggi pada setiap akhir siklus. Yang kemudian selanjutnya adalah kerangka berpikir. Kondisi awal ketika kita mengadakan penelitian yaitu pada mata pelajaran matematika belum optimal karena yang pertama itu ditemukannya masalah dalam pembelajaran matematika di SD 2 Singorejo. Guru belum menempatkan pembelajaran matematika pada materi pengukuran sudut dengan menggunakan media kompas sudut. Jadi, pada saat penelitian berlangsung, guru masih menggunakan metode ceramah tanpa menggunakan media atau alat peraga dalam pembelajaran. Jadi, kami melakukan tindakan. Yang pertama, guru menerapkan model pembelajaran tipe TAI atau Team Assisted Individualization sesuai dengan langkah-langkah model yang ada dalam pembelajaran TAI. Kemudian, dengan menggunakan model itu, guru juga menggunakan media pembelajaran yang berupa kompas sudut untuk mempermudah siswa dalam memahami materi pengukuran sudut. Setelah kita menggunakan media pembelajaran kompas sudut dan menerapkan tipe TAI dalam pembelajaran, kondisi akhir yang dihasilkan dalam pembelajaran yaitu hasil dari pembelajaran siswa itu meningkat pada mata pelajaran matematika materi pengukuran sudut. Dan dapat dilihat siswa itu paham dan lebih aktif dalam pembelajaran.